Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dilis Darlis Channel. Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezeki, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, di video kali ini aku mau memanfaatkan sisa nasi yang tidak termakan menjadi kerupuk. Di sini saya memakai sisa nasi kurang lebih 1 kilo ya. Pertama-tama, sisa nasi yang tidak termakan kita kukus dulu ya, kira-kira 15 menit. Setelah itu, nasi kita campuri dengan bumbu-bumbu. Di sini ada garam, ada masako. Untuk ukurannya, nanti saya akan tulis di dalam deskripsi ya teman-teman. Selanjutnya, kita masukkan tepung tapioka kurang lebih 3 sendok makan. Terus kita aduk-aduk supaya bumbu dan nasinya serta tapiokanya bisa menyatu. Setelah kita bolak-balik semuanya sudah selesai, adonan kita bagi menjadi 4 ya teman-teman. Karena kita akan menghaluskan nasi ini ke dalam chopper. Kita masukkan adonan nasi ini ke dalam chopper, ditambah dengan 5 siung bawang putih. Setelah itu, kita hidupkan chopper dan kita haluskan nasi sampai halus betul. Bila nasi tadi sudah halus, segera kita masukkan ke tempat wadah tersendiri ya. Lakukan hal ini sampai 4 bagian tadi habis. Sebelum menghaluskan adonan yang keempat, kita masukkan nasi, ditambah dengan bawang putih yang 5 buah tadi lagi, ditambah dengan bleng ini yang membantu untuk menjadikan nasi menjadi kerupuk. Kalau di pasar, harga bleng segini saya beli sekitar 1.500-an. Untuk nasi 1 kilo, cukup dengan bleng seberat 20 gram tadi. Selanjutnya, keempat adonan tadi kita campur menjadi satu ya, terus diuleni. Di sini kalau nguleni pakai alat seperti di video ini kurang kuat, jadi saya ganti dengan tangan yang udah saya kasih plastik ya teman-teman. Karena hanya 1 kilo nasi, jadi tidaklah berat untuk nguleni begini. Sambil dibolak-balik, kita siapkan alat untuk mengukus adonan ini ya. Di sini saya kasih lembaran kertas roti biar tidak menempel pada alatnya. Sambil saya kasih minyak sedikit. Selanjutnya kita masukkan adonan tadi ya. Terus kita atur sedemikian rupa sampai hasilnya padat. Sambil memasukkan ke dalam loyang, kita tekan-tekan terus. Tujuannya agar tidak ada celah udara di antara adonan tadi. Selanjutnya kita siapkan kukusan untuk mengukus adonan tadi ya. Adonan kita kukus kurang lebih 30 menit lamanya. Setelah 30 menit, kita lihat nasi yang sudah mulai mengeras, itu tandanya sudah matang. Selanjutnya adonan kita angkat dulu dan kita dinginkan ya. Jangan buru-buru untuk dibalik karena takutnya masih lembek. Setelah adonan mulai dingin, segera kita angkat dan balik ya. Kita lepas kertas yang ada di dalam adonan tadi. Selanjutnya kita tunggu adonan sampai memang betul-betul dingin. Setelah dingin, baru adonan bisa dipotong. Di dalam memotong adonan ini, sebaiknya pisaunya dilumuri dengan minyak kelapa dulu atau minyak goreng dulu ya, agar mudah dan licin untuk memotongnya.
Kita potong sesuai dengan keinginan dan selera kita aja ya. Kalau saya sih seleranya sukanya yang besar-besar, karena kerupuk gendar ini mengingatkan pada masa kecil saya. Kerupuknya begitu besar. Setelah adonan kita potong, segera kita haluskan atau kita pipihkan. Saya haluskannya memakai kayu aja ya. Kalau teman-teman tidak mempunyai kayu seperti ini, bisa loh memakai botol kecap atau botol yang lainnya. Satu persatu adonan setelah kita potong, segera kita haluskan atau kita pipihkan. Hal ini lakukan sampai selesai semua ya. Untuk menghaluskan kerupuk ini atau adonan ini, sebaiknya kita ambil yang paling tipis sekali. Karena adonan semakin tipis, hasilnya akan semakin renyah, teman-teman. Ini dia hasilnya, teman-teman. 1 kilo bisa saya dapatkan 3 loyang. Saya jemur selama kurang lebih 2 hari dengan panas teriknya kota Surabaya. Setelah saya jemur selama 2 hari, saya lihat kerupuknya semakin menciut atau mengecil ya teman-teman. Jadi dengan 1 kilo nasi tadi, saya mendapatkan kira-kira 40 potong. Selanjutnya, kerupuk akan segera saya goreng ya, tapi di minyak yang tidak terlalu panas sekali. Cara menggoreng kerupuk gendar ini juga harus ada tekanan teman-teman. Jadi tidak hanya langsung digoreng begitu. Karena saya coba tidak pakai tekanan, dia tidak mengembang. Alhamdulillah, akhirnya pembuatan kerupuk gendar dari sisa nasi yang harusnya terbuang bisa saya manfaatkan menjadi kerupuk. Selesai sudah. Proses pembuatan selama 3 hari ini akhirnya memberikan hasil yang maksimal. Teman-teman, kerupuk gendar ini juga bisa sebagai ide usaha atau untuk masakan atau makanan keluarga kita. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.